Ya, pemirsa, pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2021 kemarin penuh sesak hingga melebihi kapasitas. Banyaknya pengunjung di Pasar Tanah Abang kemarin membuat petugas kewalahan dan dikhawatirkan akan membuat lonjakan kasus aktif COVID-19. Pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu 1 Mei 2021 kemarin hampir 200% dari kapasitas. Hal ini kemudian yang melandasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat gabungan TNI Polri perlu melakukan giat penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Tanah Abang juga sekitarnya. Banyaknya pengunjung di Pasar Tanah Abang membuat petugas khususnya Satgas COVID-19 kewalahan. Secara terpisah, Kapolres Jakarta Pusat mengatakan ada 1.000 personel dari aparat gabungan yang melakukan giat prokes di Tanah Abang dan sekitarnya untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Giat penegakan protokol kesehatan akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Giat protokol kesehatan sampai akhir bulan Ramadan akan terus dilaksanakan, khususnya di Pasar Tanah Abang, Tamrin City, dan Stasiun Pasar Tanah Abang. Di sisi lain, antusias masyarakat berbelanja di Tanah Abang dapat menjadi angin segar bagi para pedagang untuk menggait omset dalam menyambut momen Hari Raya Idul Fitri. Dengan catatan baik para pedagang maupun pembeli harus mentaati protokol kesehatan saat berbelanja. Lantas langkah apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap mendorong perekonomian dengan tetap memperhatikan kurva COVID-19? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Asian Closing Market. Ya, pemirsa, lonjakan pengunjung di Pasar Tanah Abang dikhawatirkan menyebabkan kenaikan kasus aktif COVID-19. Lantas, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, ini menarik sekali kita cermati dengan kemarin dari lonjakan pengunjung ya di Pasar Tanah Abang ini akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Bahkan tidak hanya pemerintah daerah, pusat pun juga memberikan perhatian yang cukup serius ya terhadap lonjakan yang cukup signifikan. Begitu dikhawatirkan akan terjadi penularan yang lebih masif lagi nantinya. Nah, bagaimana nih laporan ataupun data-data yang Mangi bisa sampaikan untuk pemirsa IDX Channel? Silakan. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, memang antusias masyarakat ketika menyambut Hari Raya Lebaran ini tergambar ya dengan masyarakat ini berbelanja pernak-pernik Lebaran seperti baju Lebaran dan juga kue-kue Lebaran. Tapi sepertinya jika antusias masyarakat ini terlalu tinggi apalagi di tengah pandemi COVID-19, ini merupakan satu hal yang kurang baik dan juga bisa berbahaya. Dan inilah yang terjadi beberapa waktu lalu di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pras. Jadi Sabtu lalu, tanggal 1 Mei 2021, pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini melebihi kapasitas begitu ya, bahkan jumlahnya ini mencapai lebih dari 200% kapasitas yang disediakan. Karena pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 lalu jumlah pengunjung dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mencapai sekitar 87.000 dan di hari Minggu bahkan jumlahnya meningkat lagi ya, bahkan mencapai sekitar 100.000 pengunjung. Dan dikhawatirkan ketika masyarakat berbelanja di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut, masyarakat ini tidak mentaati protokol kesehatan dan juga tidak menjaga jarak alias tidak menerapkan social distancing. Kemudian ke depannya dikhawatirkan lagi jika kejadian seperti ini terus terjadi, maka Indonesia bisa bertambah untuk kasus positif COVID-19-nya, bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti India ya, di mana saat ini India juga mencatatkan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi karena memang adanya pelonggaran aktivitas dan juga kegiatan masyarakat, Pras. Begitulah Pras yang bisa saya laporkan terkait dengan kejadian ya lonjakan jumlah pengunjung di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Sabtu lalu. Baik, tapi kalau kita cermati sejauh ini begitu bagaimana dengan kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini, Mangi? Apakah juga kita tahu beberapa waktu terakhir kan pemerintah bisa dikatakanlah berhasil untuk menekan lagi kasus positif hariannya. Tapi apakah dengan adanya peristiwa kemarin, kemudian beberapa waktu sebelumnya juga adanya beberapa kerumunan massa, ini bisa menjadi adanya peningkatan kembali begitu dari kasus positif COVID-19 di Indonesia?
Baik, jadi untuk jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga saat ini ya, ini berdasarkan data dari Worldometers Info, Indonesia berada di posisi ke-18 dengan kasus positif COVID-19 yang terbanyak begitu ya, dibandingkan negara-negara lainnya. Dan jumlahnya hingga saat ini telah mencapai sekitar 1.677.274 kasus positif. Ini jika kita total ya, berdasarkan data dari Worldometers Info sejak bulan Maret tahun 2020 lalu. Dengan total kematian ini mencapai sekitar 45.796 kasus. Memang meskipun ya di sisi lain sebenarnya penambahan kasus harian positif COVID-19 di Indonesia ini juga sudah mulai melandai, Pras, di mana ternyata pada tanggal 31 April 2021 untuk jumlah penambahan harian ini sekitar 5.833 kasus. Kemudian memasuki tanggal 1 Mei ya sudah mulai berkurang, menurun ya. Ini di angka 4.512 untuk penambahan hariannya, dan di tanggal 2 Mei sudah mulai berkurang lagi, bahkan hanya sekitar 4.394 untuk kasus penambahan harian di Indonesia. Tapi sebenarnya meskipun jumlah penambahan hariannya juga sudah mulai melandai, kita ini sebagai masyarakat tidak boleh lalai ya, karena kita juga harus belajar dari kasus India, di mana India ini ketika kurva COVID-19-nya sudah mulai landai, kemudian pemerintah melonggarkan ya aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Salah satunya masyarakat sudah diperbolehkan melakukan festival keagamaan, kemudian dibolehkan untuk berkumpul dan juga berkerumun, yang akhirnya menyebabkan saat ini India menghadapi tsunami COVID-19 yang sangat tinggi sekali untuk kasusnya begitu ya, bahkan di India sana begitu ya, untuk jumlah kematiannya juga tinggi sekali, dan bahkan di rumah sakit ini juga sudah mulai kekurangan tempat tidur untuk menampung pasien COVID-19, Pras. Dan ternyata di India sendiri untuk jumlah penambahan harian positif COVID-19 ini bahkan mencapai 400.000. Jadi memang kita harus belajar sebenarnya dari India begitu ya, jangan karena kasus harian di Indonesia juga sudah mulai melandai, artinya kita juga tidak boleh lalai, Pras, dan harus selalu mentaati dan juga menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Setuju sekali begitu dengan statement Mangi begitu, bahwa memang sampai kapanpun, sampai benar-benar pandemi ini hilang dari bumi, bahwa kita memang harus menerapkan bagaimana social distancing, bagaimana kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, itu memang menjadi suatu hal yang harus kita berlakukan secara ketat, dan ini berkesinambungan, tidak hanya sesaat saja, karena itu yang terbukti berhasil juga membuat tadi angka kasus positif di Indonesia bisa dikatakan sudah cukup melandai dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, yang perlu dicermati berikutnya nih, langkah apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi seperti yang Mangi katakan, jangan sampai kejadian yang terjadi di India itu bisa terjadi di Indonesia, khususnya dengan adanya peristiwa kemarin belum lama ini di Pasar Tanah Abang. Jadi sebenarnya ketika terjadi lonjakan jumlah pengunjung di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini ya, Satgas COVID-19 ini sangat kewalahan begitu, Pras, karena memang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru ya di kasus COVID-19 di Indonesia, dan akhirnya hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai cara dan juga berkolaborasi oleh berbagai pihak begitu ya untuk melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Nah, salah satunya dengan menyediakan sekitar 1.000 personel aparat gabungan untuk melaksanakan kegiatan protokol kesehatan atau giat prokes begitu ya, dan sekitar 1.000 aparat ini juga akan dibagi ya di 3 titik, yaitu di Pasar Tanah Abang, kemudian di Tamrin City, dan juga di Stasiun Tanah Abang. Kemudian pemerintah juga akan memberlakukan sistem buka tutup pasar. Nah, tujuannya ini adalah agar tidak banyaknya masyarakat yang menumpuk ya atau berkerumun di satu wilayah atau di satu tempat, terutama di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat tadi. Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia, bahkan sejak Senin lalu ini setiap pukul 15 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kereta api atau KAI ini tidak akan mengangkut atau menurunkan penumpang di Stasiun Tanah Abang, karena ternyata selama ini juga terjadi penumpukan dari penumpang di stasiun kereta api Tanah Abang. Jadi hal ini juga akan dikhawatirkan menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 kembali meningkat. Dan kemudian selain itu pemerintah juga melarang para pedagang untuk berjualan di luar gedung. Jadi mulai sekarang para pedagang begitu ya sudah harus berjualan di dalam gedung saja, dan memang langkah
langkah-langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melandaikan kurva COVID-19 ya, terutama di Indonesia, Pras, dan juga hingga saat ini masih banyak cara-cara lainnya yang masih dilakukan oleh pemerintah untuk terus melandaikan kurva COVID-19 dan juga mempercepat pemulihan ekonomi. Itu dia, beragam inovasi nampaknya sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Upaya untuk menekan lagi bagaimana kasus positif yang sudah melandai ini akan terus terjaga, bahkan kalau bisa lebih turun lagi. Nah, secara umum juga ini Mangi, pemerintah sudah melakukan banyak hal. Mungkin bisa dijelaskan kembali kira-kira apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk menekan terutama ini penyebaran dari pandemi COVID-19 sendiri. Dan ya betul, Pas. Dan hingga saat ini ya pemerintah juga terus berupaya untuk melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menjalankan program vaksin dan juga vaksinasi. Nah, terkait dengan program vaksin dan juga vaksinasi, ternyata hingga saat ini Indonesia telah menerima sekitar 73,9 juta dosis vaksin dari berbagai produsen dengan berbagai jenis vaksin juga begitu ya, mulai dari Sinovac, kemudian AstraZeneca dan juga Sinovac. Nah, vaksin yang kita terima hingga saat ini juga ada yang berbentuk vaksin jadi maupun yang masih bentuknya bahan baku begitu, Pras. Dan memang hingga saat ini Indonesia juga telah menerima vaksin COVID-19 dari berbagai negara dan telah melalui 10 tahapan begitu ya. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Ternyata pada tanggal 18 April 2021 atau pada tahap 8 begitu ya, Indonesia juga telah menerima sekitar 6 juta bahan baku vaksin Sinovac. Kemudian di tahap 9 yaitu tanggal 26 April 2021, Indonesia juga telah menerima sekitar 3.800 vaksin jadi AstraZeneca. Kemudian di tahap 10 yaitu tanggal 30 April 2021, Indonesia juga telah menerima sekitar 6 juta bahan baku vaksin Sinovac dan juga sekitar 400.000 vaksin jadi dari Sinovac. Dan memang beberapa waktu lalu Indonesia juga telah menerima sekitar 500.000 vaksin Sinovac dari Uni Emirat Arab, Pras, yang diberikan kepada Indonesia. Tapi ternyata dari jumlah vaksin yang diterima oleh Indonesia saat ini yang jumlahnya sudah sekitar 70 juta tadi, ini menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ternyata belum cukup untuk mencukupi kebutuhan vaksin di dalam negeri, Pras. Karena dari jumlah sekitar 70 juta tadi, ini baru bisa memenuhi sekitar 17% dari jumlah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia ini membutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin untuk disuntikan kepada sekitar 181 juta penduduk Indonesia, Pras. Jadi bayangkan jumlahnya kita ini masih kurang banyak sekali begitu ya untuk mencukupi kebutuhan vaksin di dalam negeri. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri apa saja mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan vaksin di dalam negeri, Pras? Itu dia, pemerintah hingga saat ini memang terus berupaya dengan sangat keras begitu, dan kita juga memberikan apresiasi yang luar biasa juga ya, baik oleh Satgas begitu pandemi COVID-19 juga bagaimana vaksinasi, pengadaan vaksin yang kita tahu tadi Mangi katakan terbatas, baru sekitar 17% sampai dengan 20% saja yang tersedia saat ini di Indonesia, sementara kebutuhannya sangat besar sekali untuk mencukupi bagaimana pelaksanaan dari vaksinasi sendiri di Indonesia. Beragam kerjasama sudah dilakukan, kolaborasi juga dengan sejumlah negara untuk pengadaan vaksin di Indonesia pun sebenarnya sudah dilakukan. Cuma karena memang tadi adanya tsunami COVID-19 di India yang salah satu juga produsen dari vaksin khususnya untuk AstraZeneca ini menjadi salah satu kendala juga akhirnya yang dirasakan oleh Indonesia karena mereka harus menstop juga nih kegiatan eksportasi dari vaksin AstraZeneca ke luar negeri termasuk ke Indonesia. Mau tidak mau kita pun harus bagaimana berinovasi lagi nih, mencari negara-negara produsen vaksin lainnya, dan tadi sudah dikatakan juga terbaru memang ada Sinovac ini yang juga sudah diberikan izin penggunaannya secara darurat oleh Badan POM. Jadi tinggal nanti pelaksanaannya di masyarakat ini seperti apa, karena kita tahu kebutuhannya sangat luar biasa besar, dari rata-rata 400 ribuan per hari begitu, mungkin bisa ditingkatkan lagi nih aktivitas dari pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sementara di dalam negeri kita tahu ada vaksin merah putih juga yang tengah diproduksi oleh anak bangsa begitu ya. Kita tahu ini juga prosesnya sudah memasuki uji preklinis yang tahap kedua, jadi tinggal menunggu bagaimana tahap selanjutnya, dan direncanakan akhir tahun 2021 nih vaksin merah putih bisa didistribusikan atau digunakan untuk vaksinasi kepada masyarakat Indonesia, Mang.
Iya, memang untuk jangka panjangnya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan vaksin di dalam negeri ya. Betul. Dan kalau bisa Indonesia ini tidak terlalu tergantung terhadap negara-negara lain ya. Dan penting sekali bagi pemerintah untuk terus menggenjot pembentukan ya dari vaksin merah putih agar bisa digunakan untuk dalam negeri sendiri. Kemudian kita juga harus belajar dari kasus India lagi begitu ya, ketika India memang sudah mencatatkan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi dan India melakukan embargo vaksin ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Ini juga menjadi satu pelajaran bagi Indonesia. Jadi kedepannya diharapkan Indonesia bisa lebih mandiri ya untuk mencukupi vaksin di dalam negeri. Kemudian ketika pemerintah sudah berupaya dengan keras untuk mencukupi vaksin ya untuk di dalam negeri, kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah dengan cara jangan takut untuk divaksin, Pras dan juga pemirsa. Karena ketika semakin banyak masyarakat yang divaksin ya, artinya akan semakin cepat herd immunity masyarakat terbentuk, dan ketika semakin banyak herd immunity masyarakat yang terbentuk, kita pun bisa beraktivitas secara normal kembali, Pras. Yes, itu dia memang menjadi harapan banyak pihak bahwa di tahun 2021 seharusnya kita bisa segera paling tidak terbebas begitu dengan adanya pandemi COVID-19, meskipun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tapi di sisi lain kita bisa terus juga melaksanakan aktivitas ekonomi karena kita tidak bisa bergerak begitu dalam artian ekonomi apabila tidak ada pergerakan ataupun aktivitas masyarakatnya sendiri, baik mereka yang membelanjakan dana mereka maupun perusahaan-perusahaan yang memproduksi beragam produksi yang mereka lakukan, baik itu dari sektor otomotif, manufaktur, elektronik, makanan dan minuman serta komoditas, baik ada pertambangan maupun dari perkebunan mangi. Jadi memang yang dibutuhkan sekarang adalah aktivitas ekonomi yang berjalan beriringan ini dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kalau itu bisa diterapkan dengan sangat ketat dan disiplin, ya ini tidak akan mungkin juga begitu bahwa Indonesia akan segera terbebas dari pandemi COVID-19 paling tidak di tahun depan begitu, karena tahun 2021 ini menjadi pembuktian beragam upaya pemerintah sambil bagaimana mencegah masuknya lagi nih adanya mutasi-mutasi baru dari virus COVID-19 yang telah terjadi di sejumlah negara, Mangi. Jadi perlu diperhatikan adalah menurut Mangi sendiri ke depan ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi selanjutnya apa ya kira-kira, Bang? Baik, jadi sebenarnya jika kita lihat atau kita cermati dari kasus lonjakan penumpang di Pasar Tanah Abang ya pada hari Sabtu lalu, memang sebenarnya ini merupakan antusias masyarakat ketika ingin menyambut hari Lebaran begitu ya, dengan berbelanja baju Lebaran dan juga berbelanja pernak-pernik Lebaran lainnya. Di satu sisi memang hal tersebut sebenarnya bisa mendorong perekonomian di wilayah begitu ya, dan juga bisa mendorong perekonomian Indonesia sendiri. Tapi memang yang dikhawatirkan ke depannya ya, hal tersebut ini bisa membuat lonjakan kasus positif COVID-19 semakin banyak di Indonesia begitu, Pras. Jadi langkah yang bisa dilakukan sebenarnya adalah dengan pemerintah ini bisa mengarahkan para pedagang untuk berdagang atau berjualan secara digital ya, atau mengarahkan para UMKM ini untuk bisa go digital, Pras. Karena memang ketika para pedagang begitu ya sudah bisa menggunakan teknologi, apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19, teknologi digital ini merupakan salah satu solusi ya untuk terus mendorong perekonomian agar bisa tumbuh ke jalur yang positif. Kemudian ketika pemerintah sudah mendorong para UMKM tadi untuk go digital begitu ya, jangan lupa pemerintah juga harus selalu mengedukasi masyarakat dan juga meningkatkan literasi digital masyarakat. Jadi supply dan demand-nya juga ini bisa seimbang, Pras. Apalagi memang beberapa waktu lalu pemerintah juga telah menurunkan THR kepada para PNS ya, dan juga diharapkan pemberian THR itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat, Pras. Jadi memang bisa pemerintah arahkan nih mungkin ke depannya para UMKM untuk go digital begitu ya. Jadi untuk menghindari kerumunan dan juga tetap mendorong dari sisi ekonominya sendiri, Pras. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri ya, langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong para UMKM ini agar bisa go digital, Pras? Ya, beragam cara memang dilakukan oleh pemerintah begitu untuk memanfaatkan dari
dari era digitalisasi yang terjadi saat ini di tengah pandemi, dan ini menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan yang membuat banyak orang akhirnya beralih menggunakan layanan media sosial begitu dalam memasarkan produk-produk mereka. Dan ini pun menjadi salah satu target pemerintah sendiri di tahun 2020, ada sekitar 30 juta UMKM yang diarahkan mereka bisa go digital, Mangi. Sementara kalau dari sisi langkah yang perlu dilakukan yaitu tadi pendampingan, kemudian proses pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM juga harus diberikan, karena kan masih ada yang mungkin belum bisa mengerti teknologi dalam artian bagaimana mereka memasarkan produk-produk mereka dengan menggunakan layanan e-commerce, ataupun bagaimana cara mereka sih mengemas produk-produk mereka agar bisa menarik pembeli atau konsumen yang menggunakan juga media massa dan media online maksud saya. Jadi ini bisa dilakukan secara beriringan juga dengan kondisi saat ini, adanya pendampingan, kemudian mereka pun akhirnya bisa dikatakan siap, baru itu menjadi salah satu langkah yang bisa dikatakan akan menjadi suatu upaya strategis pemerintah nih untuk mengatasi aktivitas ekonomi Indonesia saat ini, dan UMKM pun bisa dikatakan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Baik, Mangi, terima kasih banyak nih atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan begitu ya. Karena memang ternyata masih banyak sekali juga pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan yang penting kita bersama-sama juga harus berupaya keras begitu untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih, Mangi. Terima kasih, Pras. Baik pemirsa, demikian informasi yang menarik ya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di satu sisi untuk mengatasi ekonomi Indonesia. Kami akan kembali usai jeda yang satu.